ketegangan antara pemerintah dengan rakyat terkait program MBG memang tidak boleh berlarut dan harus segera dicarikan solusi atau jalan tengah yang bijak, sebagaimana pendapat Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo tersebut. Berdasarkan ide dari Prof. Sumitro yang secara garis besar berpendapat agar terwujud keadilan ekonomi, maka negara harus memberdayakan unit ekonomi terkecil. Dengan metode distribusi MBG semacam ini, rasa keadilan masyarakat itu dapat tercapai. Akan tumbuh peluang pekerjaan informal yang banyak dan menciptakan berjuta-juta bos-bos kecil di seluruh Indonesia. Assalamualaikum sahabat Angga Menyapa dimanapun Anda berada. Baru-baru ini pada tanggal 17 Maret 2026, Bapak Prabowo itu duduk bersama dengan para jurnalis dan pengamat dalam acara Hambalang Polisi Briefing 2026. Secara khusus dalam video ini saya ingin menanggapi dialog antara Retno Pinasti sebagai pimpinan redaksi SCTV dengan Presiden tentang MBG. Ini sekaligus menjawab suara netizen saya yang meminta tanggapan atau penjelasan dari saya mengenai program MBG yang sedang berjalan saat ini. Dalam acara tersebut, Retno menjelaskan dari 600 lebih pertanyaan yang dibuka untuk para netizen, pertanyaan terbesar netizen adalah tentang MBG. Menurut saya ini sudah cukup ya untuk menjadi indikator bila memang program MBG ini menuai banyak keresahan di kalangan publik. Nah, menanggapi penjelasan Retno, Presiden itu tegas menjawab. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Bahkan Presiden akan mempertaruhkan kepemimpinannya dengan memberikan tantangan di pertarungan Pilpres tahun 2029 nanti. Sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan banjir kritik atas masalah MBG yang telah saya himpun sejak program MBG ini dilaksanakan. Pertama, dimulai dengan kritik awal yang dilontarkan oleh Ferry Latuhihin. Ferry Latuhihin menilai konsep MBG adalah pemborosan. Menurut dia, semestinya MBG diberikan kepada siswa dari orang tua yang miskin saja. Tidak perlu diberikan kepada siswa secara kolektif seperti sekarang ini. Lalu terjadi keracunan skala nasional yang berdasarkan catatan JPPI hingga awal tahun 2026 itu sebanyak 21.254 orang. Padahal pada tanggal 26 September 2025, Wakil Kepala BGN itu berjanji tidak akan terjadi lagi keracunan. Ada juga kasus makanan basi, makanan yang masih mentah, dan makanan yang berulat. Ditambah lagi adanya ketidakadilan pendapatan guru honorer dengan pegawai SPPG. Ada lagi masalah keterlibatan partai politik, TNI, dan kepolisian untuk membentuk dapur-dapur MBG. Sehingga menurut banyak orang, ini rentan dengan tertutupnya ruang evaluasi terhadap ketimpangan program ini. Kemudian, diambilnya anggaran MBG dari mandatory spending, anggaran pendidikan, sekitar 29% atau sekitar 223 triliun lebih. Yang sekarang masalah ini sedang dalam pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi. Ada lagi demonstrasi dengan slogan maling berkedok gizi. Ini yang digagas oleh Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Kemudian ada lagi kritik masyarakat terkait penghasilan fantastis mitra SPPG yang perharinya bisa mencapai 6 juta. Malahan baru-baru ini ada joget-joget ini terkait penghasilan mitra SPPG yang menciptakan sentimen negatif di tengah-tengah masyarakat. Ini menandakan rakyat saat ini sensitif terkait masalah-masalah yang terjadi pada program MBG. Ada lagi tentang naiknya harga bahan pokok di pasar rakyat akibat kelangkaan komoditi sembako karena para supplier beralih untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dapur-dapur MBG ketimbang pasar tradisional rakyat yang membeli relatif dalam jumlah yang lebih kecil-kecil. Dan kritik masalah yang lain bahkan lebih ekstrim dan
bingung untuk disebutkan satu persatu. Atas keresahan rakyat ini tidak menggoyahkan cita-cita Presiden untuk meneruskan konsep dan sistem distribusi MBG yang sudah berjalan. Dalam ketegangan ini, saya ingin menanggapi dengan mengutip pendapat dari begawan ekonomi di Indonesia, yaitu almarhum Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah kandung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Ekonomi, yang telah direduksi pada buku cetakan tahun 1994, beliau menyebutkan ketimpangan yang menyolok dalam pembagian pendapatan dan kekayaan itu bukan saja tidak adil dari segi kemanusiaan, tetapi juga merupakan hambatan besar bagi kelanjutan pembangunan itu sendiri. Jurang yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin akan menimbulkan ketegangan sosial yang pada gilirannya nanti dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian beliau menegaskan lagi, pembangunan itu tidak boleh hanya dinilai dari angka pertumbuhan lahiriah, tetapi dari sejauh mana jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dipersempit demi keadilan sosial. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, sebagaimana masalah MBG yang saya sebutkan tadi, selain masalah penyajian makanan yang tidak layak, persoalan terwujudnya pembagian ekonomi yang merata dan adil adalah masalah urgent dan krusial yang harus diselesaikan dalam program ini. Saya ini mencintai negara Indonesia ini ya. Oleh karena itu, ketegangan antara pemerintah dengan rakyat terkait program MBG memang tidak boleh berlarut-larut dan harus segera dicarikan solusi atau jalan tengah yang bijak, sebagaimana pendapat Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo tersebut. Gubernia regit non imperat, yang artinya pemerintah itu sifatnya mengatur, bukan memerintah dengan paksaan-paksaan. Misalnya pola kepemimpinan kader kesayangan Bapak Presiden, yaitu Pak KDM Gubernur Jawa Barat, yang menggunakan pola pendekatan mengatur rakyatnya dengan tegas namun bijak. Dalam berbagai media sosial, hampir saya tidak pernah menemui komentar-komentar netizen yang nyinyir atau merendahkan program-program yang dicanangkan oleh Bapak KDM ini. Ini membuktikan sebenarnya di media sosial Indonesia tidak semua netizen itu adalah bad netizen yang taunya hanya mengkritik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program MBG, saya menginginkan di sini Presiden mengatur lebih bijak persoalan ini dengan mendengar suara-suara netizen agar program ini tidak bad implementasi. Saya perlu menggarisbawahi pula bahwa dalam video ini saya benar-benar tidak ingin menyatakan Presiden dalam keadaan salah dalam memimpin negara ini gitu ya. Terbukti beberapa program Presiden yang juga sukses membuat negara kita kuat. Misalnya kedaulatan pangan melalui beras yang surplus di tahun ini. Maka sebenarnya ide Presiden yang tulus untuk kepentingan masyarakat memang akan sukses jika diimplementasikan oleh pembantu-pembantunya yang tepat dengan pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Berdasarkan ide dari Prof. Sumitro yang secara garis besar berpendapat agar terwujud keadilan ekonomi, maka negara harus memberdayakan unit ekonomi terkecil. Nah, dalam persoalan MBG ini, unit terkecil itu adalah keluarga. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar dirubah saja konsep MBG secara demokratis, yaitu antara penyaluran melalui dapur MBG atau diuangkan. Orang tua siswa di masing-masing sekolah diberi pilihan apakah menyediakan bekal MBG kepada anaknya melalui dapur MBG atau dibuat oleh orang tuanya secara langsung. Ide tentang distribusi MBG dengan cara pemberian uang secara langsung ini
saya terinspirasi dengan pemikiran 3 tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Bapak KDM, Ahok, dan Anies Baswedan. Memang pemberian uang secara langsung kepada orang tua siswa ini menuai beberapa kekhawatiran yang seolah-olah jika uang MBG diberikan langsung kepada orang tua siswa itu akan ditilap oleh orang tuanya sendiri. Namun sebenarnya ada solusi terhadap kekhawatiran ini, yaitu dengan dibuat jadwal menu yang ditetapkan oleh komite sekolah beserta SPPG. Jadwal menu itu isinya adalah standar menu untuk bekal yang dibawa oleh siswa setiap hari. Misalnya, hari Senin nasi tambah daging tambah buah, Selasa ikan tambah sayur tambah susu, Rabu tempe tambah sayur, dan seterusnya, dengan menyesuaikan ketersediaan bahan baku yang beredar di daerah masing-masing. Atau prinsipnya itu disesuaikan dengan kearifan lokal. Jadwal menu ini menjadi panduan baku bagi orang tua dan dapur MBG dalam penyediaan bekal MBG siswa. Apabila orang tua tidak dapat memenuhi standar makanan dalam jadwal menu yang telah ditentukan, anggaran MBG yang diberikan per 2 minggu oleh pemerintah kepada orang tua itu akan ditarik lalu diberikan kepada dapur SPPG kembali. Dengan metode distribusi MBG semacam ini, rasa keadilan masyarakat itu dapat tercapai karena diberikan pilihan oleh negara untuk menyediakan sendiri bekal MBG siswa atau diserahkan kepada dapur SPPG dengan mengikuti jadwal menu yang telah ditetapkan. Dapur MBG juga akan berhati-hati dalam menyediakan bekal MBG kepada siswa. Ini harus berdasarkan jadwal menu. Keracunan dan makanan yang basi ini akan sangat minim terjadi karena kualitas makanan dari dapur MBG akan bersaing dengan orang tua siswa. Dengan metode distribusi MBG semacam ini pula, para penyedia bahan baku MBG yang modalnya menengah ke bawah juga bisa merasakan putaran uang MBG yang sebesar 335 triliun itu. Nah, penyedia bahan baku menengah ke bawah itu tempatnya di pasar rakyat tradisional, bukan supplier yang besar. Hidupnya pasar tradisional ini adalah indikator hidupnya struktur ekonomi bawah di negara ini. Bisa juga UMKM yang modalnya kecil membentuk usaha kantin MBG yang bisa menjual 50 sampai 100 paket MBG. Nah, jika orang tua yang tidak mau repot, bisa saja memesan di UMKM tersebut. Metode ini lebih merakyat dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata. Daya beli masyarakat meningkat, akan tumbuh peluang pekerjaan informal yang banyak, dan menciptakan berjuta-juta bos-bos kecil di seluruh Indonesia. Saya tahu narasi saya ini akan kontroversi bagi banyak pihak ya, terutama para vendor besar yang saat ini sudah nyaman dengan pendapatan dari program dapur MBG, dan juga sebaliknya akan mengganggu pihak-pihak tertentu yang diuntungkan jika terjadi ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah. Tetapi pada prinsipnya usulan saya ini saya niatkan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan terciptanya kehidupan yang harmoni dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hukum kita mengenal ada lex semper David remedium, yang artinya hukum akan selalu memberikan solusi. Dan solusi yang saya tawarkan ini adalah jalan tengah untuk mendinginkan kembali ketegangan antara pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan program MBG. Bagaimana menurut kalian? Lebih setuju makanannya dimasak oleh dapur besar atau dimasak oleh ibu kalian sendiri dengan uang dari negara? Tulis di kolom komentar. Saya Angga, salam keadilan.